tunggu saya panggil pendeta saya. Pendeta saya. Paulus kau sudah datang sini ya. Mana? Pendetamu ini bagaimana itu Abigail? Pendetamu ini tolong itu. Parah. Yang mana itu Abigail? Itu teman kamu itu mau hanya kamu jebak saya. Kamu jebak saya. Balik-balik itu Abigail. Lukas tahu kalau Yesus disunat. Gini, pertanyaan saya, di mana tuh Nabi Muhammad itu disunat? Di saat dia masih dalam perut atau sesudah keluar dari perut? Salah satu dengarkan. Ini lagi. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi bede. Kenapa? Kenapa ketemu ku nenek hari sore-sore? Bunda, katanya Bunda Vera yang ciptain Tuhan Yesus, Bunda. Oke, saya mau tanya kamu Bang Suma, mumpung kau ada di sini. Sudah lama saya butuh kamu. Iya. Bagaimana kasusnya Tuhanmu tadi tuh? Tuhan kok jadi burung merpati itu apa kena? Enggak, kamu nggak perlu tahu itu ya. Yang penting kita harus bahas. Kamu tanya saya pertanyaan kamu itu. Kenapa bisa Tuhan jadi burung merpati? Itu dulu bahas. Loh, karena dia Roh Kudus. Mati meja. Apa artinya itu Roh Kudus? Roh Allah. Balas ya anak ngapa nak kulle? Roh Kudus Roh Allah sih. Bahaya nak, ngarang-ngarang bebas. Jangan ngarang bebas bos. Kenapa itu bisa Tuhannya Yahudi jadi burung? Ya, dari mana asalnya Kristen mendapatkan ilmu Tuhannya Yahudi jadi burung-burung? Burung-burung itu hak saya. Terbanglah menjauh. Ingat kamu. Kabarkan pada Oten, burung bukan Tuhan. Ya gimana ceritanya? Kenapa bisa burung? Tuhannya Yahudi, Yeremia 10 nomor 6 tidak serupa dengan burung. Kenapa Tuhannya Kristen jadi burung? Kamu. Tapi kali ini saya bisa menghadapi kamu. Iya, apa sih susahnya menghadapi saya? Gak ada susahnya. Tapi begini, tapi karena saudara gimana? Anda bukan saudara, Tidak apa-apa Ji Bos. Saudara dalam hal kesukuan, sebangsa dan setanah air. Tapi sebagai saudara kita harus saling mengajarkan akidah yang betul. Tapi sia-sia dapat kan? Ngapa nak kulle? Ya itu masalahnya. Ngapa nak kulle Tuhannya orang Yahudi jadi burung-burung? Bukan jadi burung-burung. Apa sih? Maksudnya begini kendaku. Tuhan langit dan bumi jadi burung-burung itu kenapa bisa? Itu loh. Urusannya Tuhan. Iya. Bukan masalah urusannya Tuhan. Di mana ada Tuhan jadi burung-burung? Kenapa nggak jadi harimau kayak bajuku ini? Nah, lebih bagus jadi harimau daripada jadi burung. Burung merpati lagi. Ngapa nak kulle? Tunggu saya panggil pendeta saya. Pendeta saya. Paulus kau sudah datang sini ya. Mana? Dia mau kemana? Ya mau tanya pendetanya. Oke. Pendeta kau panggil apa tolo-tolo aja kau? Hanya ingin perpuluhan. Pendeta tidak akan pernah bisa sanggup menjelaskan kenapa Tuhan bisa menjadi burung merpati. Susah kok itu. Abigail. Oi. Tunggu, sama panggil pendeta saya. Tunggu. Pendetamu paling takut sama saya, tolong. Salah satu orang yang paling ditakuti pendeta itu saya. Mau kira panggil lagi, tidak cocok. Pendetamu bilang apa? Mending kau suruh saya. Pendetamu bilang gini, mending kau suruh saya dikeroyok sama serigala 1000 ekor daripada menghadapi Bang Suma. Pendeta itu paling takut sama Bang Suma. Bagi pendeta Bang Suma itu adalah malaikat maut. Kamu manjo. Kata siapa sih? Udah banyak. Kata siapa sih? Kan lu lihat gitu. Ada enggak pendeta yang bisa berdiri tegak pada saat berhadapan dengan Bang Suma? Gemetaran ke semua betisnya kemen. Begitu. Begitu. Ini modal congong saja asal bicara. Masalahnya saya lebih paham Bible daripada mereka gitu loh. Kenapa kamu paham Bible? Sedangkan kamu punya kitab. Itulah hebatnya saya. Saya lebih menguasai Bible-mu daripada kau sendiri. Coba. Pendetamu sendiri tidak paham Bible. Berarti katanya jadi pusing tak? Karena sembahan dia pikir. Oh tidak, kolega manja bos.
Nasabak ku sayang kita daripada dipatolo-tolo ke pendeta, mending bertanya kepada ahli Bible daripada dipatolo-tolo ke. Sama seperti ketika saya bertanya, apa alasan pendeta mengajarkan kalian menyembah Yesus? Apa alasannya pendeta? Tidak, kita salah tafsir anjing. Pendeta cocok kita. Ngapa salah tafsir sih? Ngapa salah tafsir? Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan Bani Israel menyembah kepada Elohim, esensi yang maha kuasa. Nah, kenapa pendeta datang mengajarkan Kristen justru menyembah anak orang? Sorry, Ya, sorry. Ngapa nak kulit? Kenapa diajari orang menyembah anak orang? Kenapa coba? Memang tuh. Tanah Allah komen tuh. Ngapa nak kulit sedang? Tidak bisa begitu, bosku. Itu haknya tua orang Kristen. Cocok Mi. Masalahnya yang masuk akal tong mau itu nu pikirkan. Masa iya ada anaknya anak bayi ditetein Tuhan kan? Mana ceritanya? Begini. Bagi kamu sangat sulit untuk Bukan sangat sulit, justru bagi saya itu sangat gampang bahwa yang kamu sembah itu anaknya orang. Tidak. Ku ketawa aja Ki. Kalau masih jadi. Nah sekarang begini masalahnya begini. Apakah mamatnya Yesus menyembah Yesus? Iya. Durhaka injo Yesus pernah kamu manja tolo. Anak durhaka. Tolo nah. Di mana nu simpang otaknu itu? 9 bulan dikandung sama Saleh, ditumit 9 bulan dikandung sama ibunya. Begitu dia keluar ke bumi, ibunya yang balik menyembah anaknya. Gimana ceritanya? Rusak otaknu itu kan? Begitu. Kita jadi salah tafsir. Gimana ceritanya tak salah tafsir? Kau harus tunjuk orang tua nu sembah kau. Makanya kalau udah utusannya dari Allah, kalau Allah menghendaki tidak. Anak durhaka tanda-tanda na dompala. Anak durhaka. Puna dompala ni pakan dia asu ngapa nak kulit malek nu suruh sembah ko dompala. Tardoba. Kalau nak kena Allah. Gimana nak Allah sembah indokmu, sembah anakmu. Gimana beng? Puna kan Tena, tidak ada. Baca tidak usah diadakan begituan. Mana dalilnya? Wahai Maria, sembahlah anak bayimu. Mati meja. Memang tidak ada, tapi Puna ngaruki anaknya. Anakku yang adalah Tuhanku menangis. Nah tetein toh. Sabarlah Tuhanku. Netek dah dulu Tuhan. Tuhan, netek. Gimana itu? Kamu menghujat, saya minta tolong jangan kamu menghujat sportif dong. Siapa yang menghujat? Nasan kawan. Jadi kutanya dulu. Lukas 26 nomor 11. Kitab saya. Tak balik. 11 nomor 26. Berbahagialah tetek yang Yesus isap. Neng. Terus kemudian menyusahkan ibunya. Habis itu ibunya nyembah anaknya begitu. Dan kita ini tidak tahu bahwa Yesus tujuh selamat ada dalam kitab. Kita memang kuasai. Anak durhaka Jo. Anak durhaka. Dia dilahirkan, diasuh, disapi, kemudian ibunya yang harus menyembah dia. Anak durhaka. Tena cocok, tidak masuk di sini. Orang Makassar tidak bisa masuk di otaknya. Cuman satu agama yang mengatakan itu pikiran kamu, yang lain tidak ada yang mengatakan, cuman kamu yang mengatakan begitu. Satu-satunya agama anaknya orang nasembah itu agamamu. Enggak pernah tidak. Ayo, bagaimana ceritanya ibu yang mengandung anaknya kemudian balik arah menyembah anak yang ditentein? Tuhanku, teteklah sayang, begitu besar kau jadi Tuhan yang gede. Mana ceritanya tuh? Saya juga tidak mau menghujat. Kamu juga punya nabi begitu. Kenapa kamu menghujat? Siapa yang menghujat anak bau? Itu fakta. Betul enggak Yesus ditetein sama Maria? Betul enggak? Betul tidak? Kamu pasti bertanya-tanya apakah Yesus Tuhan atau bukan? Sudah jelas dia Tuhan. Masa minjo bukan Tuhan dong pala, sebab dia manusia. Dia bangkit, dia mati. Dia bangkit. Tasaknu malala. Yesus mati dan bangkit. Ngapa nak kulit Tuhan mati? Bagaimana ceritanya ada Tuhan mati? Bangkit ki. Kalau bangkit itu setan hantu. Jangan ada bangkit kena kita tahu. Apa pok muru? Punanya tomate bangkit hanya di kana setan. Setan Sumiati dompala. Dia bangkit apa dulu? Dia bangkit pakai tubuhnya. Bangkit untuk makan ikan goreng. Lukas 24 nomor 41 42. Begitu dia keluar dari goa, makan ikan goreng anak cuntil dompala blama. Kenapa pengurus kamu kok? Ini aja patah, dia aja patah. Tadi kau. Patah apa? Patah juga. Patah tulang tumbuh 1000.
dia punya jukut, dia kau. Ngapa tuh nak? Nggak pusing. Bukan itu masalahnya. Masalahnya sekarang adalah kalau dia Tuhan, kenapa kemudian dia manusia gitu loh? Urusan nak. Aku jadi apa? Aku jadi aneh. Ngapa nak pusing? Tak boleh kamu ini, tak boleh. Tolonan nih kawe, tina aku pusingin jo iya, tina aku pusingi. Tapi yang permasalahannya itu kupusingi kok, ngapa nak kule? Benar memang terjadi, ngapa tak boleh? Tolona, balao. Kenapa kamu? Kami udah baca kitab orang. Ngapa kan baca kitab orang? Tolong nih. Ya kalau begitu simpan Bibelmu di dalam kulkas, biar nggak kita baca. Kami udah baca kitab orang, apa tidak nulising ya ngapain? Tidak bisa bosku, tidak bisa. Ngapa tidak bisa? Yesus di dalam Lukas 11 nomor 27 dikatakan dia netek. Coba kira-kira netek di mana dia? Mau aku tanya dulu kau. Yesus netek di mana? Oke saya jelaskan. Karena dia 100% manusia dan 100% juga Tuhan. Tolong balawa. Ngapa nak kule? Bagaimana ceritanya kau katakan ini 100% emas, 100% karet? Coba kau jelaskan dulu. Ayo. Kalau kita bicara tentang Tuhan, tentang basi. Kalau kita bicara tentang Tuhan ini bukan tentang basi. Kan? Aku cuma makan contoh. Putar-putar, jangan putar-putar. Tidak bos. Ini 100% emas. Iya. Dan waktu bersamaan dia juga 100% karet. Coba jelaskan bagaimana ceritanya. Coba Beng, mau dengar. Disatukan sih. Itu loh, punah disatukan ki berarti 200%. Ayo. Bukan begitu pernikahannya, begitu pernikahannya. Jadi ngapa di poin? Jadi sebelah sini 100% emas, sebelah sini 100% karet. Berarti dua tidak. Bukan begitu cara rumusnya. Bagaimana cara rumusnya? Gimana Ji? Bagaimana Ji? Memang kamu kasih bodoh-bodoh diri kamu. Tidak boleh begitu. Tidak Gang, tidak. Ketika Yesus netek, sisi 100% ketuhanannya mana? Kenapa? Kenapa? Karena dia selamat. Iya. Oh mali. Pelas yang anak. Ketika Yesus netek berdasarkan Lukas 11 nomor 27, sisi ketuhanannya mana? Tuhan kok netek? Loh. Karena saya 100% manusia. Iya, tapi 100% Tuhannya mana? Dia sebagai penyelamat, bangkit. Iya. Menebus dosa. Dopala. Ngapa nak kuliah manjo? Nukana sumpahin 100% Tuhan. 100% juga manusia. Ketika dia netek, 100% Tuhannya mana? Ada di surga, dia bangkit. Iya, anak sendiri. Nukana sumpahin lagi di Yesus itu 100% Tuhan. Kenapa ada di surga? Berarti Yesus tidak 100% Tuhan. Yesusnya 100% Tuhan kan? Tunggu sebentar lah, setengah jam lagi datang pendeta aku kasih bicara. Pendeta anu susung kepalanya 3, tidak kembali lagi. Tolong jinjo. Tolong jinjo pendeta anu. Herod dia perpuluhan jinjo pendeta perpuluhan. Tolong mematikan akal. Pendeta andalangan nih ya. Selamat sore teman-teman, selamat sore. Apalagi nih? Shalom. Apalagi nih kepala tawang. Selamat sore, Yosino. Langir sinampe. Oke. Balik-balik nih Bang Suma ini. Coba ku tenang. Pada saat Yesus netek, kemana 100% ketuhanannya? Coba kau tanya coba. Iya, hei. Nanti muter ke otak nah. Coba tanya gue. Tanya kamu diam. Tanya gue. Ya, coba. Ya, kamu jelaskan di mana? Apa nukane kau? Kau tanya teman kamu ini, pada saat Yesus netek, 100% sisi ketuhanannya kemana? Coba tanya, apa jawabannya? Ya, apa jawabannya mana? Diam saya jawab. Jawab. Dengar kina. Jadi apa yang dinarasi ya? Diam. Iya, diam dulu. Aku jawab ya. Apa yang ditanyakan oleh Bang Suma ini tidak ada tertulis di dalam Bible. Kalau kamu bertanya di mana? Diam dulu. Tidak ada di Bible 100% Tuhan 100% manusia itu tidak ada. Bukan itu. Bang Suma dengarkan saya dulu. Nih Bang Suma. Dengarkan saya dulu. Yang ditanyakan oleh Bang Suma ini masalah Yesus netek yang tidak ada tertulis di dalam Bible. Kalau Anda bernarasi Yesus netek di dalam Bible, tunjukkan di mana dalilnya Yesus netek. Nah, gitu. Lukas 11 nomor 27. Nah, bacakan. Di bawah ada rasi, silakan baca. Mana? Baca. Coba. Abigail baca dong. Tunjukkan Lukas 11 nomor 27 Abigail. Dikasih lihat. Kalau boleh di kamera supaya teredukasi gitu loh. Abigail baca kirong. Lukas 11 nomor 27.
Ay, tapi kan kalau kita Ngapa nak tulis ini? Jadi Lukas, gini teman-teman ya, yang dibahas di Lukas itu kalau tidak salah itu bukan menceritakan tentang Yesus netek, tetapi ada orang perempuan yang mau memuja di perempuan, terpujilah bagi perempuan yang menyusui Yesus. Nah, itu terpujilah, tapi ingat itu bukan. Nah, dia dulu Bang Suma. Tapi kalau Anda mencari dalil, Yesus Sudah diam, Bunda baca. Diam, biar yang di bawah Baca, dengar baca, semua. Oke, baca yang di TB apa di TL, Gurunda? TL aja ya, Gurunda. boleh Iya, baca. Tatkala Yesus lagi mengatakan perkara itu, datang seorang perempuan dari antara orang banyak bersuara sambil berkata kepadanya, berbahagialah rahim yang mengandungkan engkau dan tetek yang telah engkau hisap. Gede. Ya, oke sudah. Jadi sudah paham ya. Jadi ada Pucat mukanya Abigail, pucat mukanya. Bentar, Pucat mukanya Abigail. bentar. Jangan begitu Bang Suma. Bentar kan. Pucat mukanya Tuhannya netek. Malas ya. Enggak gitu. Abigail, Tetek yang telah engkau hisap. kamu jangan dibodoh-bodohin. Jadi bentar diam dulu. Pucat mukanya Jadi Abigail. Kok kenapa bisa diam Tuhan dulu. netek? Gimana ini? Diam dulu. Aku jelaskan. Aduh, Tentang ayat kamu ini. masih anak buah Boleh aku, nggak? Abigail. Boleh nggak aku jelaskan? Jadi yang dimaksud Ya. dengan ayat itu, kan udah baca tadi ada perempuan, situ ada Yesus dan ada perempuan yang datang. Perempuan itu memuji dia, terpujilah bagi perempuan yang menyusui kamu itu atau Yesus. Tetapi di dalam Bible tidak pernah ada tertulis Yesus itu menyusui sama Maria. Kalau ada saya kasih Mbak Suma di sepeda. Ya, benar kan? Iya. Ayo tunjukkan dalilnya. Ya Allah, botolnya kan tadi sudah dibacakan. Itu pemujian Bu apa sama Iya. Bu Vera, kamu tahu nggak? Berbahagialah. Dia memuji. Berbahagialah. Orang yang telah mengandung engkau dan Makanya- susu yang telah engkau isap. Makanya baca Bible yang benar. Pusing kepalanya Abigail. Gimana Bukan Abigail? pusing. Sudah mandi? Otak Udah, kalian Bang, ini minggu yang lalu. nggak ngerti, nggak paham tentang apa yang kalian baca. Gitu Abigail. Ini apa nih? Bale-bale nih. tahu juga sih. Dalam kitab itu tidak tertulis 100% manusia. Nggak Pada ada saat dia tertulis di netek, dalam Alkitab pada 100% saat dia dan netek, 100% tidak ada juga. Pada saat dia netek, 100% sisi Tuhannya Ada mana? artinya. Kalau Hah? tuh. Jadi Abigail yang tertulis juga 100% manusia dan 100% Tuhan itu juga nggak ada tertulis. Makanya aku Ini bilang pendetamu ini gimana itu Abigail? Pendetamu ini? Kalau tahu itu. Hah? Parah. Gimana itu Abigail? Itu teman kamu itu mau ini sama jebak saya. Kamu jebak saya. Balik itu Abigail. Itu tunggu pendeta saya. Itu pendeta anu Abigail. Lulusan S5 injo. Hah? Bukan S5 lagi, S7. S7 katanya. Bagaimana Abigail? S7 Kamu injo. stream kau betul kau. Ini. Pisau. Ini. Belum makan ini belum. Kayaknya belum makan soto Makassar nih. Cocok dimakan cocok. Jadi bagaimana itu Kau marah, Abigail? Tuhan, Gurunda Abigail, kau marah Tuhannya netek. bagaimana itu Abigail? Tuhan menetek gimana? Kalian itu mempermainkan saya. Kau mempermainkan pula. Tidak ada yang mempermainkan. Lukas 11 nomor 27, berbahagialah tetek yang engkau isap. Itu dalil. Siapa yang isap di situ? Bukan Abigail. Yesus. Benar kata Yesus. Siapa dia? Kata Yesus. Siapa Itu- yang isap teteknya Maria? Di situ pemujian oleh Iya, seorang tahu, perempuan, tahu. tetapi Saya dalam ngerti, saya bukunya tahu, saya di paham. dalam Bible Bang Suma Saya nggak ngerti, ada saya paham. tertulis bahwa Yesus itu pernah menyusui kepada ibunya Maria. Parah Gitu kali ini. loh. Gimana Dalilnya dalilnya? sudah ada. Itu Dalil sudah pemujian. ada. Pemujian. Masih besar kita Kayak dulu, gini lah. anu, Abigail. Mau kali kita Analoginya pucat. kayak gini loh Bang Suma. Analoginya begini loh Bang Suma. Aku seperti ini, Bang Suma. Terpujilah engkau ibu yang menyusui engkau Bang Suma kayak gitu. Tetapi Artinya saya menyusui kan? Artinya saya netek kan? Bukan, tetapi dalam catatan Bible tidak ada tertulis bahwa Yesus menyusui kepada Maria. Nah Maryam, itu ya, dalilnya gitu. Lukas 11 nomor 27. Makanya Berbahagialah baca tetek yang telah benar engkau itu. isap. Bagaimana Bacalah yang Abigail? benar. Udah ngerti Abigail? Oh Abigail. Udah jelas itu Yosin itu. Kau ganti dulu Yosin itu. Cari pendeta yang betul-betul. Saya lihat. Apa? Gila. Marah Abigail, marah. Dibilangin pendeta gila. Setuju loh itu. Nah, sekarang begini Abigail. Apakah Yesus itu netek menurut kamu sebagai manusia? Karena dia 100% manusia. Berarti dia Jelas. netek? Iya, 100%.
Berarti dia nete. Aduh, kamu Iya. dibodohin Abigail. Iya. Nggak ada Oke. di dalam Bible tertulis dia nete. Aduh, belajar lagi kamu baca Alkitabnya. Aduh, Terus dia terus minum apa? coba kamu Google aja lah kalau Minum kamu anggur. nggak pernah baca Minum tua, Alkitab. minum tua. Yesus tidak nete katanya, tapi minum tua. Kau ini cuma tipu saya kau ini. Ini baca kau lah baca. Aduh, apa ini kamu dikasih tahu yang benar kau ini. Aduh. Jadi Abigail menurutmu sebagai manusia 100% Yesus nete? Tidak ada dari kitab. Makanya saya tidak mau mengatakan iya. Nah, begitu. Tadi katanya 100% manusia. Berubah lagi? Berubah lagi? Tidak, karena dari kitab tidak ada tertulis ternyata. Makanya saya bilang iya. Oh, berarti dia bukan 100% manusia. Nah, udah mulai pinter kamu Abigail. Jangan sampai kau dibodoh-bodohi sama Bang Suma. Bukan 100% manusia. Tapi dari kita tidak ada tertulis. Saya tidak berani. Tidak. Saya tidak berani. Oh, tidak berani. Ada nggak tertulis? Ada nggak tertulis kalau Yesus itu adalah pencipta alam semesta? Karena dia Allah, sudah ada. Tidak ada. Dia nggak ada tertulis begitu. Nggak ada tertulis. Nggak ada tertulis. Ya. Jelek kamu Kak Nup. Tidak ada tertulis. Terus kenapa kau bilang ada tertulis? Aduh, saudaraku Abigail. Kamu dari sekte mana, Abigail? Anda perlu tahu saya, tapi saya ini baru kali ini ketemu dengan kamu ini sangat sulit untuk aku pahami. Sangat sulit untuk saya pahami. Oh gitu. Apanya yang sulit? Karena kamu bukan bagian dari saya, makanya bukan kamu bagaimana kamu tidak bisa mengerti karena kamu tidak tahu hati ini. Oke, Abigail, itu. baik. Yang keluar dari rahim Maria itu manusia atau Tuhan? Tertulis dari kitab. Telah datang Apa? sang juru selamat. Ya, Tuhan sang kita. juru selamat. Dia Yaitu datang Yesus. sebagai apa? Dia datang sebagai apa? Tuhan atau manusia? Dia datang Tuhan. Tapi buktinya dia manusia. Gimana ceritanya dia datang sebagai manusia? Abis itu dia nete. Gimana ceritanya? Masa Tuhan nete? Dia datang bukan seperti itu, tapi dia datang seperti malaikat. Mati meja malaikat Penyelamat. kusedek. Dia datang sebagai penyelamat. Kenapa malaikat dipotong nonotnya pada hari ke-8? Jadi gini teman, aku kasih jelaskan kenapa dia bilang Abigail. Tuhan. Oh, Abigail. Abigail, aku kasih jawaban ya. Abigail, kamu dengar ya. Jadi kenapa Yesus dibilang Tuhan di dalam Lukas 11 ayat 2, telah lahir bagimu juru selamat Yesus Tuhan Lahir. di Lahir kota Tuhan, lahir. Daud. Nah, kenapa lahir ya? Tuhan. Iya, bentar. Kenapa dia dibilang anak manusia? Karena dilahirkan dari seorang manusia. Tetapi, Iya. Tetapi apakah Iya. dia mengonsumsi serapan dari tubuh manusia itu? Tidak ada tertulis dalam Alkitab karena dia dikandung oleh roh Allah Salah. itu loh. Kolose 2 nomor 9, Gitu. kena kau di situ. Baru dia disebut Kolose 2, anak Kolose manusia. 2 nomor 9. Merasa. Secara biologis, Yesus itu adalah Theos, dewa. Berarti kemanusiaan Yesus itulah Tuhan itu sendiri. Nah sekarang berarti Tuhan kalian, dewa kalian itu nete sama ibunya. Artinya bukan manusia yang nete, tapi dewa. Dewa Yesus. Oke. Kolose 2 nomor 9. Aku jelaskan, itu nama adalah gelar-gelar yang diberikan oleh manusia kepada Tuhan kita, ya. Mereka memanggil nama Tuhan pada zaman dahulu juga, ya. Orang Israel pada zaman dahulu tidak bisa memanggil nama Tuhan dengan sembarangan, ya. Makanya orang mengenal dia memanggilnya sebagai dengan apa? Elohim atau El Shaddai, yang padahal Hubungannya diperkenalkan. kenapa kemana-mana yang kita bahas Iya. ini Tuhannya Kristen nete. Ngapain Iya, bahas Tuhan Yahudi? nanti sampai di situ Bang Suma. Ini kita mau edukasi yang benar ini. Gak ada Bukan yang hubungannya tipu-tipu. Tuhan Yahudi dengan Tuhan nete. Oke, saya jelaskan lagi ya. Oke. Jadi Tuhan yang kita kenal sekarang yang diperkenalkan oleh malaikat di padang belantara itu, di padang rumput ya, yang di Lukas 11 ayat 2 tadi, yang telah lahir bagimu juru selamat Tuhan kita, yang bernama Yeshua HaMashiach ya, atau Oh, Yesus Abigail. Kristus. Kenapa mini guru mau Miguel? Nah, Betul dikatakan itu tidak betul. iya, saya jelaskan yang Kenapa benar Tuhannya ini. Yahudi dibawa-bawa sementara Tuhanmu nete? Gimana hubungannya? Ini lagi dibilang Tuhannya Yahudi. Dengar Bang Suma, orang Yahudi yang percaya Yesus adalah Tuhan adalah murid-murid Yesus itu orang-orang Yahudi. Iya, jadi jangan salah, jangan kita bilang Dongeng Yahudi, orang udah, Yahudi. ngarang bebas ya.
Tidak ada itu orang Yahudi tidak percaya ada orang bebas karena di Tidak dalam ada Bible orang Yahudi percaya Tuhannya nete. Gak ada. Jangan ngadi-ngadi. tidak, kami tidak percaya Tuhan nete, tetapi Loh, kalau percaya Yesus adalah Yesus Tuhan, itu diceritakan itu Lukas di 11 nomor 27. Yesus nete. diberitakan, itu bukan kan tadi saya sudah jelaskan Bang Suma. Itu orang memuji seperti gini, saya pujilah Bang Suma. Bang Suma ini sangat ganteng dan cakep dan perkasa. Terpujilah ibunya yang menyusui Bang Suma ini. Ya, faktanya memang saya menyusui. Iya, tetapi saya tidak pernah melihat dan tidak pernah tertulis Bang Suma itu Walaupun nete. Anda tidak pernah melihat, faktanya Gitu. yang namanya manusia pasti nete. Beda Kecuali- manusia gini, beda anak manusia Yesus dengan kita manusia ini biasa yang berdosa. Yesus Aduh, itu bagaimana ceritanya itu dikandung Yesus oleh Roh 100% Kudus Bang manusia? Suma. Iya kan dia dikandung oleh Roh, itu Roh Allah sendiri. Jadi dia nggak butuh dengan konsumsi dari tubuh manusia sebenarnya. Iya. Begitu. Ya iya. Aduh, bagaimana ini pendetamu ini Abigail? Kan ada tertulis dalam Bible. Abigail Ngapain kamu gimana ini? jelaskan, nggak tertulis? Pendetamu ini. Gitu. Yesus dicari. Betul. Hah? Betul itu? Udah betul itu. Betul. Berarti Yesus tidak pernah Betul, nete. iya, Bu. Yesus tidak pernah nete. Nggak pernah karena nggak ada Itu- tertulis. Oh. Tidak ada tertulis, jadi nggak boleh sembarangan Dia mengatakan. Tuhan, dia Oh, Tuhan, gitu. makanya nggak butuh namanya. Sebenarnya dia nggak butuh sebenarnya makanan, tetapi Oh, dia iya, iya, sebagai iya. anak Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Mulai ngaco. Mulai rusak diskusi. Ketika Gantian ngomongnya dong, izin Gurunda. Yusinov, gantian dong ngomongnya. Kamu khotbahnya kemana-mana. Pusing dengarnya. Wah, ini kan menjelaskan bukan sesuatu yang lelukon, makanya saya jelaskan agak panjang Iya, tapi aja. kemana-mana kamunya. Gantian Gurunda ngomong ya. Intinya dalilnya Silakan. Yesus nete dan Yesus itu manusia. Kita lihat di dalam kitab saudara, di dalam kitab Matius jelas sekali dikatakan ketika Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, laparlah dia lalu mencari pohon ara. Artinya bahwa Yesus memang manusia. Tidak bisa kau pungkiri. Sebagai bayi tentu dia butuh susu. Makanya diceritakan di Lukas 11:27, berbahagialah tete yang kau isap. Mau lari Oke. kemanapun tidak bisa. Yesus Oke. manusia. Dia punya Saya- ibu, dia punya ayah, dia punya saudara, dan dia manusia gitu loh. 2 Iya, saya Yohanes luruskan. 1 nomor 7, Yesus datang sebagai manusia. Wajib nete. Saya luruskan ya. Situ sudah jelas, saya sudah bilang tadi itu memuji seorang kepada Yesus. Ya, saya sudah kasih analogi tadi buat Bang Suma. Makanya tidak bisa saya menyampaikan apa yang tidak ada tertulis. Berarti saya berasumsi, begitu loh. Nah, terus kenapa dia lapar, dia makan, dan kenapa dia selalu dibilang dia utusan atau berdoa kepada Bapa di surga? Ingat, Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan Iya. untuk melayani. Itu terdapat di Iya. dalam Filipi 2 7 dan 8 dan Iya. juga di Yohanes 13 itu jelas. Udah Dia jelas, Anda itu ceritakan. merendahkan dirinya, Coba bukan ceritakan untuk kepada saya di mana meninggikan kisahnya dirinya, seorang gitu. bayi melayani ibunya. Coba. Di mana seorang bayi melayani ibunya? Di mana tertulis? Kenapa kamu gak lari? Kan tadi dia katakan Yesus datang bukan untuk dilayani tapi melayani. Nah, ketika bayi dia melayani ibunya kan? Coba tunjukkan kepada saya ketika bayi dia melayani ibunya. Di mana itu tertulis? Tidak ada tertulis, makanya Tidak tidak ada, bisa memang aku tidak sampaikan. ada tertulis terus. Yang ada Gimana tertulis, ceritanya? dengar dulu Bang Suma. Yang Tidak ada tertulis. Sekarang saya tanya Bang Suma, coba jelaskan Nabi Muhammad bayi dia disunat di mana? Kan gitu. Makanya jangan oke. pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Oke, Nabi Muhammad sendiri menceritakan dirinya, salah satu kemuliaanku aku lahir dalam keadaan bersunat. Nah, selesai. Itu Nah, di pengakuan mana? beliau kan? Pengakuan. Itu pengakuan beliau. Itu pengakuan beliau. Maksudnya dia Langsung dari mulutnya. sudah lahir sekarang atau masih dalam pertanyaan perut? saya. Tolong Bentar dulu. pertanyaan saya dijawab. Di mana pengakuan Yesus bahwa dia disunat? Tunjukkan. Iya, Nabi Muhammad Ada itu sunat di perut atau setelah lahir? Enggak, saya tanya dulu. Saya tanya Iya. dulu, mana pengakuan Yesus dia sunat? Mana? Ada? Pengakuan Yesus dia sunat. Ada? Ada di dalam Alkitab, Yesus itu disunat. Saya Wah. minta pengakuan Yesus. Oh, masa dia mau bilang, aku ini disunat, aku ini Ah, disunat. kalau Masa begitu, Kayak- kalau begitu dari mana Lukas tahu? Dari mana Lukas tahu kalau dia disunat? Sekarang pertanyaan saya, Bang Suma. Enggak, dari mana Lukas tahu kalau Yesus disunat? Gini, pertanyaan saya, di mana tuh Nabi Muhammad itu disunat? Di saat dia masih dalam perut atau sesudah dia keluar dari perut? Salah satu, dengarkan pengakuan beliau. Salah satu kemuliaan yang Tuhan berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan sudah disunat. Artinya pada saat dia lahir kulupnya sudah tak ada memang. Berarti sunat di mana? Di perut. Ya, Tuhan menciptakan dia tanpa kulup. Nah, kan Oke. katanya Milo Ibrahim.
Ya, minum Ibrahim itu 8 hari baru disunat. Nah, Ya. ya kan? Bagaimana mau disunat kalau kulupnya sudah ada memang dari lahir? Ya, sunatnya kayak gimana tuh dalam perut? Lucu. Pernah nggak Anda melihat orang lahir? Pernah nggak ada orang lahir yang Anda lihat tanpa kuping? Pernah? Enggak, itu masalahnya sunat. Nggak, harus dipotong. saya tanya dulu. Pernah tidak ada orang lahir tanpa kuping sebelah? Pernah nggak? Enggak, ini masalahnya orang yang disunat. Ini masalah. Sino. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa orang itu dipotong telinganya di dalam rahim? Gitu. Tunjukkan saya dalilnya Pakai di ini, mana. pakai ini. Muhammad Nah, disunat sekarang dalam perut. tolong tunjukkan kepada saya pengakuan Yesus aku disunat. Mana pengakuannya? Ada. Yesus itu tidak perlu dia mengaku, dia disunat, disaksikan. Berarti dia tidak disunat? Dengar lu, disaksikan ada Berarti dia ibunya. tidak disunat? Ada dong. Berarti Yesus Tuhanmu tidak disunat? Yesus. Kenapa Berarti Tuhanmu tertulis tidak disunat? bagaimana? Aduh. Berarti Tuhanmu Yesus tidak disunat. Manusia berkulup juga Yesus itu. Parah gitu. Iya. Ya, kita sudah tahu, orang Kristen sudah tahu cerita tentang Yesus. Mana, coba, Ya, beberapa coba. hari menurut Mana, orang mana. Yahudi dia disunat. Mana pengakuan Aduh. Yesus dia disunat? Yang Mana jadi pengakuannya? pertanyaan saya, di mana di dalam Pengakuan Al-Quran Yesus disunat mana? Nabi Muhammad itu disunat dalam perut, di mana dah? Enggak ada Orang kan? tolol, orang Nggak ada tolol, kan? orang tolol. Saya sudah katakan salah satu kemuliaan yang Tuhan berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunat. Artinya Nabi Muhammad keluar dari rahim ibunya sudah ada kulub. Kalau Anda mengatakan bagaimana cara sunatnya, ya sama. Bagaimana dengan orang yang sumbing? Kenapa dia lahir tanpa bibir sempurna? Dengar, apakah di dalam rahim ada yang gunting mulutnya? Tulis. Udah, kamu turun. Turunkan, host, turunkan. Kita tidak perlu orang bodoh. Kita tidak perlu orang tolol. Kamu ke gereja jilat pantat pendeta biar kau waras. Iya. Orang sumbing di sini bibirnya nggak ada. Itu kemuliaan. Kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan, kelebihan yang diberikan oleh Tuhan. Tanpa gunting bibir mereka itu sudah keluar, tanpa digunting sudah keluar dalam polanya seperti itu. Ada orang lahir tanpa kuping. Apakah di dalam rahim mereka digunting kupingnya? Tidak. Begitu juga baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan dalam tradisi Yahudi ada beberapa nabi yang dilahirkan, yang diciptakan oleh Allah tanpa kulub. Termasuk kemudian Nabi Musa, Nabi Daud, Salomo. Itu mereka imani bahwa mereka lahir tanpa kulub. Nah sekarang pertanyaan saya, coba, bagaimana Yesus itu Anda katakan Tuhan? Sementara dia netek ke ibunya. Jawab. Nah, Abigail, gurumu tadi itu guru gimpe kepalanya. Gimana itu gurumu? Kenapa diturunkan? Diturunkan ya kepok ngeroki, totoloi. Jangan begitu tahu, ada baik dan begitu. Bang Suma, Faktanya memang kayak begitu. Faktanya begitu toloi. Tidak tolol ini cocok menekan, tapi kita tuh sakit hati kalau kita dikalah. Apalagi saya Apanya nakalahkan saya? Apanya coba? Di mana sisi mana nakalahkan? Sudah jelas tidak ada dalam kita tertulis. Tidak ada. Terus kenapa dia kau tuhankan? Ada nggak dalam Alkitab perintah menuhankan dirinya? Tidak ada, tapi memang dia Tuhan. Kenapa kita menuhankan? Iya itulah gilanya kamu. Giliran kau menuhankan orang tidak ada tertulis di Bibelmu, tetap aja kau ngotot karena dia adalah Tuhan. Bagaimana kau katakan dia Tuhan sementara dia nete? Mana tertulis tidak ada. Lukas 11 nomor Bukan 27. Bukan Yesus itu. Siapa Ji? Artinya itu astaga kamu sangat sulit Jawab. untuk Sulit untuk membodohi Bang Suma. Oke Mas Suma. Aduh, gimana ceritanya? Kita mau bodohi Bang Suma kuasai Bible, susah itu. Tapi tunggu dulu. Kenapa nggak bisa orang Makassar Kristen? Nah banyak juga kita selain Makassar. Tidak ada orang Makassar Kristen. Kutanya dulu, orang Makassar asli kah? Orang Toraja, Manado? Saya orang Toraja, tinggal di Makassar. Oh, cocok ki. Kusanga ngena atau Makassar. Tapi aslinya nak kesungguh binasa. Apa di kanan nih? Matung bete mau bicara Toraja pale. Toraja minta bu. Bete nabi lagi. Cara tanda Mas Toraya itu. Oh, Iya, tayo mo dapat natanday siya. indo na. Tayo mo natanday indo na nagkulpay ang be na. Torok na kandi ko patitong. Oh, mama Oke. Nanti pendeta saya lagi di gereja ini. Mungkin depan. Tapi kenapa ada orang Toraja mirip orang Cina? Kok bisa? Toraja Barat don, Antoba. Oh, mama Ternyata bukan Toraja asli tahu atau orang Cina tahu ini. Teka macam orang Cina pula baksa Mangkasa. Orang Cina yang lama tinggal di Makassar tahu ah. Gunanya to Cina lahir di tanah sengketa kama minjo au. Bukan begitu. Ikaw yang ngapa kau kebo? Ngapa kau kebo? Ya, kebot nak ke. Nasa batin kan di bayi. Abi kan.
Berarti ke Cina kau juga, bukan ke Makassar. Memang saya orang Cina. Bapak saya orang Madinah, lahir di Madinah. Mama saya orang Dubai. Maka saya orang Cina. Kenapa kau pindah ke bahasa Makassar? Kenapa kuliah ke bahasa Makassar? Ya, kan saya dua periode jadi gubernur di Makassar. Itu kamu jangan nak dong yang mau sedih. Ngapa nak kulit tidak ada percayaan nih? Bukan Yesus bisa berubah rupa. Laki kulit tonji. Jadi kamu majeki. Cocok nih anjing laki kulit heran. Ngapa nak kulit to Mangkasar Karisteng ternyata Totoraya. Dijai gitu Karisteng di Mangkasar. Tena to Mangkasar Karisteng tena. Kau juga tidak nucini karena di balak tuh. Tena punanya to Mangkasar Karisteng dibalukannya, digadaikannya. Ditukar sama kulkas bekas. Tidak bisa orang Makassar jadi Kristen, tidak boleh. Kalau ada orang Makassar Kristen ditukar sama kulkas bekas, tidak boleh. Di mana Pancasila, mana sila 1 sila 2. Masalah Pancasila bukan masalah Pancasila ini bosku. Makassar itu 100% Islam. Tidak boleh patoloi. Orang Makassar itu orang yang cerdas, tidak mungkin dipatoloi mengikuti agama penjajah, nggak mungkin. Orang di sini. Orang Makassar itu keturunan Sultan Hasanuddin berjuang puluhan tahun melawan tentara Belanda yang mengajarkan ajaran Kristen. Tidak mungkin melawan musuh, mengikuti agama musuh. Kalau Toraja tidak ikut berperang melawan Belanda, makanya Toraja mengikuti agama penjajah. Tidak begitu, bos. Kalau mau kau Belanda dia tidak ada agamanya. Kalau mau kau. Ngapa nak kulit Belanda tidak ada agamanya? Tolong bentongan anak kayak. Makanya kurangi makan tikus. Jangan terlalu banyak makan padale. Begitu nih akibatnya. Masa Belanda bilang tidak ada agamanya? Tidak ada Belanda Tuhannya Yesus. Tempat ibadahnya namanya gereja. Kitab sucinya namanya Bible. Anasa Minjo ibadahnya hari Minggu. Agamanya Karisteng. Gerejanya Belanda cut bukan gereja cut. Kamu minja talo. Talo kamu. Beda bahasa beda. Bahasa aja pun beda. Ada deh. Pokoknya tena to Mangkasar Karisteng tena puna niat to Mangkasar Karisteng. Minjo. Sumpah nukan ang Toraja ko. Itu benteng Rotterdam itu Gurunda siapa yang bangun itu kira-kira? Nah, itu dia makanya benteng Belanda injo di apa? Ditawan ki, ya diambil ki kembali, diraih, direbut oleh pejuang Makassar. Jadi tidak mungkin kemudian orang Makassar Karisteng nggak mungkin. Punania tahu Karisteng tahu Makassar, Salome sudah lama ditukar pakai kulkas bekas. Nggak boleh. Kami orang Makassar nggak mungkin bisa menjadi ikuti agama penjajah, nggak mungkin. Karena kami Belanda, kami Kristen, kami orang Makassar yang berjuang bagian timur Indonesia ratusan tahun memperjuangkan NKRI Tanam Pertiwi dari serangan Belanda. Jadi nggak mungkin kami dari Makassar menjadi Kristen, nggak mungkin. Pada saat Belanda menyerang kerajaan Goa Makassar, orang Toraja tidak ikut terlibat. Enak-enak tonji di tempatnya dia merokok. Orang lagi perang, kerajaan Goa Makassar perang melawan Belanda, orang di Toraja nggak ikut-ikut dia. Nisenji, nu tahu ji? Ngerti apa sejarah kah? Nalangir ko. Itu raja to. Artinya raja. Apa? Iya, aku sentonji. Saya ngerti, tapi berbicara mengenai perjuangan perang Makassar melawan Belanda, tidak ada orang Toraja ikut, tidak ada. Yang ikut perang melawan penjajahan Belanda itu hanya orang Makassar dengan orang Bugis. Toraja tidak ikut. Orang Toraja memang tapi ikut perang nanti menjadi raja. Apa nama kerajaannya, Seng? Apa nama kerajaannya Toraja? Toraja. Toraja apa nama kerajaannya? Toraja. Kamu ada kerajaan Toraja, anda dapat tolo-toloyan nanan. Kutusuki matanu tolo. Izin Gurunda, Abagil diam dulu ya. Ki Richard kayaknya udah nggak tahan nih Gurunda dari tadi. Tapi sebelumnya Bunda izin sapa dulu ada Ustadz Hanafi sama Adian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanafi sama Bang Ati. Waalaikumsalam. Ustadz. Assalamualaikum Gurunda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini ada orang Toraja yang bilang dirinya orang Makassar. Mau ikut pepek itu munah. Tusuk Diam dulu Abagil, oke ya. Kita kasih waktu Ki Richard ya. Izin ya Gurunda Ki Richard dari tadi kayaknya udah nggak tahan nih. Ya, silakan Ki Richard. Abagil diam dulu ya. Rika ini bapak angkatnya siapa? Logika. Bapak angkatnya Logika. Ya, silakan Ki Richard. Manusia Gogel silakan. King Gogel, maju. Ya, buka Gogel, Dekar. Oke.
Buka Google. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, saudara-saudaraku, Bang Suma. Ya, buka Google Bang. Diansyah. Ya. Dindar Diansa. Ustaz Hanafi. Siap, Gurunda, siap, Gurunda. Ya, permisi ya, saya pamit dulu. Loh, Saya lagi di Dubai ini sudah mau Bentar maghrib. dulu, Bang Suma. Lagi di Dubai. Iya, ini Abigail tolong ditangkap orangnya ya. Anak ini tangkap, habis itu sunat. Siap, Tangkap dia Abigail, sunat kinonotnya. siap, Gurunda. Dia bukan saudara sama saya. Abigail, nanti kalau saya pulang ke Makassar ketemu Kina. Iya. Nah, mau ke sunat ko Bil. Mandi Kyoto aja mau ke Bang Suma, kata Mandi Kyoto. Iya, ero ku sunat ke Sulampe pernah niat mari Makassar. Ero aja ku di sunat. Hah? Ero no. Iya, cocok ki. Nanti saya sunat kena aku belikan kusin gergaji mesin. Santai monggo. Sinso. Senso elektrik. Ero no. Iya, tayem megang. Oke? Iya. Oke, sip. Silakan dilanjut. Oke, pamit. Ayo hati-hati Ki.